Dalam situasi tegang ajudan Bung Karno bertemu Nasution. Ini yang kemudian dikatakan sang jenderal senior yang tengah terluka tersebut. Begitulah yang terjadi di markas Kostrad pada petang hari, selepas maghrib pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Ajudan Bung Karno yang dimaksud adalah Bambang Wijanarko, kolonel ketika itu. Kolonel Bambang Wijanarko adalah perwira menengah dari KKO atau sekarang Korps Marinir. Dia, saat itu adalah salah satu ajudan Bung Karno, Presiden Republik Indonesia kala itu. Petang setelah maghrib, Bambang Wijanarko datang ke markas Kostrad karena diperintahkan oleh Presiden Soekarno untuk memanggil Maijen Pranoto Rekso Samudro, asisten 3 Menteri Panglima Angkatan Darat yang telah ditunjuk Bung Karno sebagai kertaker atau pelaksana harian pimpinan Angkatan Darat. Penunjukan Pranoto sendiri dilakukan di Halim dalam sebuah rapat yang juga dihadiri Brigjen Suparjo, salah satu pentolan gerakan 30 September. Bahkan, Pranoto adalah nama yang diusulkan Suparjo dalam rapat itu. Rapat di Halim itu sendiri bisa dikatakan tanpa perwakilan dari Angkatan Darat. Suparjo yang hadir justru merepresentasikan gerakan 30 September. Rapat pun hanya dihadiri Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani, Menteri Panglima Angkatan Laut Laksamana Martadinata, Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Irjen Sucipto Yudodiharjo, Brigjen Sunario dari Kejaksaan Agung, Waperdam II Leimena, Brigjen Suparjo dan Brigjen Sabur, Komandan Resimen Cakrabirawa. Dalam buku Sewindu Dekat Bung Karno, Bambang Wijanarko mengungkapkan kesaksiannya. Menurut Bambang, lewat pukul 17.00 saat sedang ada di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, ia diperintahkan Bung Karno agar memanggil Maijen Pranoto Rekso Samudro, asisten 3 Menteri Panglima Angkatan Darat yang baru saja dipilih Bung Karno sebagai pejabat sementara Menpangat. Akhirnya informasi tentang keberadaan Maijen Pranoto didapat. Asisten 3 personalia Angkatan Darat itu ada di markas Kostrad. Bambang pun meluncur ke markas Kostrad. Menurut Anthony D. dalam buku Berkas-berkas Soekarno tahun 1965 sampai tahun 1967. Kronologi suatu keruntuhan, Bambang Wijanarko baru pukul 19.00 tiba di Kostrad. Misi Bambang adalah memanggil Pranoto. Menurut Anthony D., seperti telah diperhitungkan oleh komplotan Untung yang melancarkan kudeta, Pranoto, yang sebenarnya merupakan anggota staf umum Angkatan Darat pimpinan Jenderal Yani yang tak terlalu penting, akan memegang kendali atas penanganan soal-soal harian Angkatan Darat yang pimpinannya telah terpenggal kepalanya. Pranoto dengan demikian akan mengendalikan, sementara, soal-soal harian Angkatan Darat sebagai peninjau, dengan Soekarno sebagai atasannya langsung. Karena Presiden menganggap adalah yang terbaik bahwa ia memilih dirinya sendiri, juga untuk sementara waktu sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata. Masih menurut Anthony D., untuk beberapa waktu Wijanarko terpaksa harus menunggu karena Panglima Kostrad masih terikat oleh berbagai kesibukan. Sementara menunggu, Wijanarko melihat Jenderal Nasution dan Laksamana Madya Martadinata. Wijanarko masih sempat berbicara dengan Jenderal Nasution dan Laksamana Martadinata. Dan dari Nasution, Bambang Wijanarko mendengar bahwa prioritas pertama adalah pemulihan keamanan. Hal itu berarti bahwa jika perlu, melancarkan tindakan militer terhadap Pangkalan Udara Halim. Demikian yang Bambang Wijanarko tangkap dari perkataan Jenderal Nasution. Yang penting sekarang bagi kita adalah segera mengembalikan keamanan. Ini berarti tindakan militer. Mengenai penyelesaian politik berikan kepada Bapak. Begitulah kalimat lengkap yang diucapkan Nasution saat berbicara dengan Bambang Wijanarko. Bapak yang dimaksud Nasution adalah Bung Karno. Setelah mendengar perkataan Nasution, Bambang Wijanarko menyimpulkan bahwa dalam waktu tak lama Kostrad pasti akan menyerang atau menggempur Halim. Setelah itu Bambang Wijanarko diterima Maijen Soeharto. Maijen Soeharto kemudian mengadakan pembicaraan sopan tetapi jelas dengan Bambang. Menurut Anthony D., Panglima Kostrad ketika itu masih saja sangat marah atas perintah harian Auri yang disiarkan pukul 15.30 RRI yang pada waktu itu masih diduduki kelompok Untung. Perintah harian Omar Dhani yang mendukung gerakan 30 September dan akan menghantam siapa saja yang disebut kontra-revolusi. Wijanarko memang belum mengetahui perkembangan itu. Tetapi kemudian Bambang Wijanarko menyadari bahwa bagi Soeharto dan para perwira Angkatan Darat ketika itu, Omar Dhani dan Angkatan Udaranya serta peralatan perang yang berada di Halim merupakan lawan.
Setelah mendengar maksud Bambang, Jenderal Soeharto sama sekali tidak bersedia untuk memenuhi permintaan Presiden Soekarno agar Jenderal Pranoto yang pada waktu itu berada di markas Kostrad pergi ke Halim. Sampaikan Bapak bahwa Jenderal Pranoto tidak dapat menghadap. Untuk sementara pimpinan Angkatan Darat dipegang oleh saya. Karena itu segala instruksi supaya disampaikan lewat saya. Demikian dikatakan oleh Soeharto. Setelah mendengar ucapan Jenderal Soeharto, lalu sebelumnya perkataan Jenderal Nasution, Wijanarko menyadari bahwa kini mulai jelas bahwa garis antar kami dan mereka telah ditarik. Halim dianggap markas lawan Angkatan Darat. Ketika itu, pasukan RPKAD baru saja selesai membersihkan RRI dari prajurit pemberontak yang terakhir. Bersama dengan Batalion 328 Kujang dari Siliwangi mereka mempersiapkan diri untuk tugas berikutnya, yaitu merebut kembali Halim. Wijanarko mendengar dan melihat juga bahwa satu dari dua batalion yang mulanya merupakan bagian dari kelompok Untung, yakni Yon 530 Brawijaya, telah menggeser posisinya dan memihak Soeharto dan bahkan ikut serta dalam mengusir satuan-satuan milisi komunis. Sisa dari percobaan Angkatan Kelima Sujono yang masih mencoba menduduki bangunan Front Nasional yang pro-komunis di Medan Merdeka. Sementara Batalion 454 Diponegoro, yang awalnya juga merupakan bagian kelompok Untung, telah melarikan diri ke arah yang tidak jelas. Jenderal Soeharto lalu menyampaikan pesan, "Bambang, usahakan agar Bapak segera keluar dari Halim." Jam sudah mulai menunjukkan sekitar pukul 19:30 ketika Bambang Wijanarko menuju kembali ke Halim dengan keyakinan bahwa pesan untuk Presiden Soekarno dari Maijen Soeharto bersifat sangat serius.